Iya, teman-teman, ini tolong digeser ya peralatan kita. Oke. Aman ya? Sama-sama kasih tahu dari dong itu ceknya kalau udah kelar kita tolong digeser. Pagi-pagi udah kita semua nih isinya nih kamera kayaknya. Kalau banyak boleh baru ini maraka sambel. Ini punya produksi deh, Bu. Udah nggak dipakai, boleh tolong jauhin, Bu. Sama tadi aku minta ini, belai aslinya mungkin boleh lebih masuk kali ya, Bu. Biar lebih berasa. Oke. Yuk, kita nganter teman-teman. Coba kita testing. Cukup lama ngincer gosen ya gitu, ngejain gosen secara kreatif gitu ya, karena menarik. Job ini confirm juga bikin boardnya tuh cepet banget gitu ya, karena memang udah satu frekuensi juga kali ya sama si kreatifnya gitu, jadi cukup menyenangkan pas lagi nyari-nyari idenya gitu. Yang sebelum ini boleh? Take 3 dong, klik. Hal yang baru, hal yang berbeda, karena kemarin-kemarin kan belum pernah ngerjain gosen gitu. Tema besarnya di luar visual, ini membantu UMKM sebetulnya gitu. Jadi dia tuh belanja yang di luar e-commerce. Jadi belanjanya itu memang langsung gitu, direct sama seller gitu. Itu yang pengen disampaikan secara marketingnya gitu. Nah, belanjaannya itu yang macam-macam gitu, yang kadang-kadang nggak jelas juga gitu ya. Dan dia bisa belanja, bisa ber-BM dia dengan belanja-belanja ini karena ada gosen. Kalau gosen tuh kalau bikin iklan kan biasanya suka lucu-lucu ya gitu. Ini kan terus gua ngapain? Terus dicek, wah ini belum pernah dilakuin, cobain deh gitu. Yang ketiga ini udah bisa nebak sih, pasti nyeleneh gitu. Cuman tinggal nyelenehnya modelnya kayak gimana nih gitu. Nanti rumah paket juga gitu. Yang orang sono kan itu lo yang mirip sama lo dibalas sama dia. Dimas J yang bikin, wah. Oke, ini pasti goblok sih gitu jadinya nanti. Terakhir kerja sama Dimas J itu video klip. Gue tahu dia bikin iklan itu selalu nyeleneh biasanya. Udah gini gitu bisa ditembak aja di sini. Ini tarik aja lo tarik. Di kocok-kocok di sini lah taruh sini. Enggak, gue udah nggak kaget lagi. Gue udah pasrah. Gue dari video klip tuh sama Dimas udah banyak belajar gitu. Dia bikin gini, gitu ya, bagus ya gitu. Cuman belum pernah kebagian bikin iklan sama dia bareng-bareng. Jadi yang mana gue udah tahu kalau Dimas bikin iklan tuh nggak pernah serius kayaknya. Jadi ya seru sama Dimas J. Penting nih kan beda nih. Itu lebih kayak apa itu? Lebih kayak kotak-kotak gitu sih. Terus yang lebih excited adalah mau Ariel lagi karena kita temen lama ya, karena kita dulu sering bikin musik video gitu beberapa kali gitu, dan ya jarang aja ngerjain iklan terus ketemu dia gitu. Sebetulnya kan dengan membawa si Boril ini, dia kan punya image yang kelas gitu ya, jadi memang bukan brand ecek-ecek gitu bisa dibilang gitu ya. Jadi itu yang mau coba divisualkan gitu, aku coba visualkan. Nah tapi kan namanya juga brand, bisa aja dia punya high standard tapi tetap bisa dekat sama siapapun gitu. Dekat dengan siapapunnya itu sebetulnya dengan banyak properti-properti yang sebetulnya dekat dengan kita gitu. Tapi sengaja saya bikinnya black edition gitu, jadinya disesuaikan dengan interiornya gitu. Jadi maksudnya ada kemoceng yang hitam atau raket nyamuk yang hitam kayak gitu. Jadi disesuaikan dengan konsepnya, tapi memang polishnya itu dibercandain sebetulnya, bahwa gimana pun juga tetap rakyat gitu. Kurang lebihnya dia secara visual seperti itu. Secara style juga kita tuh kayak nonton iklan serius yang kayak iklan perfume gitu. Iklan branded dari pria gitu ya. Kesannya gitu. Intinya saya melakukan adegan yang tidak dilakukan Bang Boril. Sedikit merasa beruntung sih,
ada sedikit dari saya yang mirip dengan dia. Secara laki-laki yang paling populer di Indonesia ini. Turun lagi, masih bisa ya. Dan naik lebih cepat. Stop. Gerak. Selain ini kan ada komedi ya, sedikit komedi. Jadi main karakter kita kan beli barangnya biasa-biasa aja, nggak terlalu mahal. Tapi efeknya, gambar lightingnya harus kelihatan bagus sekali. Kayak kita syuting mobil gitu, kayak Porsche design lightingnya. Jadi saya diminta Mas Jai itu lightingnya harus sebagus mungkin. Dan kita main banyak gelap-gelapnya, banyak hitam, banyak gelap, banyak highlight. Banyak gerakan, jadi hampir tiap shot ada movement. Buat Mas Jai, director kita, rhythm itu penting sekali. Dan shotnya nggak panjang, jadi yang kita perlu lihat itu rhythmnya. Movement harus masuk ke seluruh prima iklan ini. Ya banyak movement, tracking, handheld. Set living room, set kitchen, set outdoor, set kisi-kisi, set kamar mandi, set lorong. Kalau dari Pak Jai itu briefnya emang maunya main di semen, main di hitam, kayak man cave ya, moodnya hitam, semen, konkrit, maunya tuh kayak cowok banget gitu, yang macho, maskulin gitu. Buat efek busa yang dia degan yang lagi nyikat kamar mandi dari sampo, kadang pakai sunlight, cuman untuk ngasihin busanya pakai spon mandi. Pemilihan teksturnya juga ya setelah kita cari-cari reference, kita juga PPM, baru kita nentuin tekstur semen di mana, tekstur yang panel di mana gitu. Termasuk kamar mandinya juga pakai semen-semen juga. Meeting itu juga bagus. Oh, kayaknya the whole props itu menarik ya Kak. Jadi dari semuanya yang elegan gitu, dapurnya elegan, terus tiba-tiba yang digantung ada pete, ada black kerupuk, terus ruang tamunya elegan, terus tiba-tiba di sebelah kanannya ada raket nyamuk sama kipas angin plastik itu. Kalau si pintu juga susah kalau gini. Kalau props yang dipakai lebih aneh lagi sih, maksudnya hal-hal yang gue baru tahu, sendal ikan itulah gitu kan. Ya ada orang bikin sendal ikan, habis itu helm teapot itu, gue bilang wow. Jadi kayaknya dengan kemajuan internet dan online shop zaman sekarang memang orang punya banyak ide buat dijual gitu, makin aneh-aneh. Astagfirullah, Mas. Bertahun-tahun. Aku tuh Gabut. Berasa gabut terus banyak gibah jadinya. 2 hari ngapain aja? Oh, aku jalan-jalan ke mall, ke Tanah Abang, ke PIM, ke Gancit, nyari masker. Terus hari ini cuma 2, Ariel sama Body Double. Yang ini sih lebih santai kebangetan. Sering-sering aja yang gini. Kalau Ariel nyari barang pertukangan bor apa segala mungkin biasa, gadget juga mungkin biasa gitu. Tapi kan kalau dia tiba-tiba beli bantal ikan gitu atau beli apa ugly cake apa segala itu kan jadi sesuatu yang kita nggak pernah lihat gitu misalnya, termasuk dengan reaksi-reaksi dia yang sebetulnya kecil-kecil aja gitu, reaksinya mikro tapi sebenarnya lucu gitu jadinya gitu. Sementara itu justru susah bikinnya ya, karena tuh split second doang gitu, kecil-kecil aja yang satu-satu aja tapi ngehe gitu, tapi nyebelin gitu. Ya gitu, ya kayak gitu. Oke ya. Kalau lo nggak bikin gitu, kelihatan banget kayak Ariel. Jadi lo lebih tulus aja ketawa. Oke. Ya, ini disipitin gitu. Lihat dulu, baca tulisan. Iya, bagus. Kayak gitu ya, sekali lagi ya, Dimar. Slow. Hmm.
Nay, di foto tuh, Nay, di foto tuh. Dia tadi nggak kerja tuh, udah tuh, kelihatan. Oh iya benar. Coba ada yang dengar suara aku nggak sih? Ya, jadi tambah itu. Kalau saya pribadi, gimana ya jawabnya? Saya nggak merasa, cuman orang-orang bilang mirip Ariel gitu kan. Ya udahlah, mau ngapain lagi? Lihat. Itu dia. Dekat. Yang paling menantang tuh di sini nih. Yang susah tuh adalah itu kan dibilang kalau lu kan suka kayak gitu, namanya apa, Lester eye ya, Lester eye. Ini biasanya gitu kan karena gua matanya tuh sensitif, nggak kuat sama cahaya, jadi kalau lagi syuting dulu gitu cahayanya banyak, jadi gua gitu. Nah ini mesti dibikin kayak begitu tapi nggak boleh ngumpul ininya, jadi itu kan susah. Kayak enggak, ininya nggak boleh gitu. Oke, itu kayak merem aja, itu gimana? Picingkan mata. Kartik. Ya, Oke. terakhir tolong. Mesti pakai VO ternyata gua. Import dari Batam, bikin deket besar, baru datang malam jam 12 belum syuting. Sesuatu yang berhubungan sama ikan, sendal ikan sama bantal ikan asin. Kenapa susah? Sendal ikan itu online dan ambilnya dari Batam. Sendalnya itu nyangkut di bandara yang warna hijau. Akhirnya kita harus ngecat airbrush yang warna silver. Udah gitu yang susahnya lagi bantal ikan asin. Karena kita baru di brief juga H-2, nyari-nyarinya repot, ternyata online. Cari semua di Jakarta nggak ada, ternyata di Bandung. Ya walhasil emang ada tim aku yang ngambil propsnya di Bandung. Ya kalau kita bercanda memang sebaiknya gitu sih menurut aku ya. Jadi memang udah serius aja dikerjainnya, craftingnya kita bikin serius. Termasuk secara interior juga kita garapnya serius, secara kamera pun garapnya serius, secara art direction garapnya serius, secara visual pun juga garapnya serius, edit pun siapnya serius. Tapi tetap kontennya bercanda gitu. Jadi sekrupnya kendorin aja kalau nonton gitu, santai aja gitu. Karena ya this is a joke gitu. Kok ada pete di interior seperti ini, kok ada itu? Ya itu jokesnya gitu. Kira-kira gitu sih sebetulnya gitu. Jadi ya sekrupnya kendorin aja. Sebagai konsep kan harus ada banyak gelap, jadi saya harus jaga nanti di seluruh gambarnya banyak gelap, banyak hitam, dan di balance dengan highlight yang putih, jadi kontrasnya harus bagus. Jadi untuk membangun kontrasnya dan untuk lihat tekstur set kita, tekstur barang, tekstur karakter, lebih ke membangun kontras lighting. Bawa angin segar aja. Sebelumnya belum pernah dibikin seperti ini. Sebelumnya belum pernah lihat Boril seperti apa gitu ya. Terus seperti bagaimana gitu. Boril ngosek kamar mandi gitu misalnya kan belum. Gak perlu aneh-aneh sih, tapi justru ya itu dia tetap biar tetap relate ya gitu. Sebelumnya belum pernah lihat mukanya Boril di Ugly Cake kayak gitu-gitu. Banyak hal-hal baru lah gitu. Luar biasa. Oh, mungkin ada. Yang paling penting sih terhibur dulu ya, karena kan tujuan utamanya adalah bikin orang terhibur gitu dengan si iklan ini. Terus mereka message-nya dapat, semua yang agak-agak di luar kebiasaan itu kan tujuannya untuk menarik perhatian biar orang tahu message dari iklannya. Mudah-mudahan itu yang terjadi. Terima kasih. Berarti Mas Ariel syutingnya udah tinggal track aja. Tepuk tangan dulu dong.